Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Gayam serta Bapak Ibu Guru SDN Gayam. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi suri teladan kepada kita semua. Bapak Ibu Guru, hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri acara guru penggerak yaitu Ibu Dewi Sinta Taryasi. Adapun acara hari ini izinkan untuk membacakannya, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dari Bapak KS, ketiga penyampaian paparan budaya positif oleh Bu Dewi Sinta Taryasi, yang keempat lain-lain, dan kelima adalah penutup doa. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk acara hari ini. Ini acara yang pertama dari pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Gayam. Untuk Bapak Agus Sulaiman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Gayam, khususnya Bu Dewi Sinta Taryasi yang berbahagia, karena pada hari ini beliau melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Bapak sekalian, saya atas nama pengelola lembaga pertama mengucapkan terima kasih atas atensi para pendengar sedoyo bisa menghadiri undangan ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bu Dewi Sinta Taryasi karena sudah masuk pada calon guru penggerak, pada proses calon guru penggerak. Kemudian mudah-mudahan diikuti Bapak Ibu guru yang lain yang masih muda-muda. Sebelum saya memberikan sambutan, tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpah rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menghadiri kegiatan ini. Yang kedua, salawat serta salam adalah diaturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, diseminasi budaya positif ini memang sangat baik dan tujuan utamanya adalah bisa menerima individu, bisa menerima individu di suatu pertama kita lembaga didukung sehingga tidak ada bullying, tidak ada perundungan, dan ini sangat baik sekali. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti berdampak positif bagi lembaga kita. Setiap apa yang kita hadapi terhadap siswa bisa kita
hadapi dengan baik, dengan budaya positif, tidak ada istilah yang menyudutkan anak sehingga anak merasa terpinggirkan. Ini adalah merupakan bagian kecil dari bullying atau perundungan. Dari budaya positif ini akan membangun anak, membangun kepercayaan diri anak, dan seterusnya sehingga anak itu bisa berkembang dengan maksimal. Jadi saya berharap nanti dengan adanya kegiatan ini itu sangat berdampak positif di lembaga kita, berdampak positif pada kita semua di lembaga ini sebagai tenaga pendidik, karena pendidik bukan hanya mentransformasi pengetahuan saja, tapi juga tanggung jawab secara sosial, termasuk kaitannya dengan budaya positif ini. Saya kira itu bagus sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bu Dewi Sinta Taliasih bisa berdampak baik bagi terselenggaranya pendidikan di SDN Gayam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Silaman. Menginjak acara yang ketiga, yaitu penyampaian paparan budaya positif oleh Bu Dewi Sinta Taliasih. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Gayam yang telah memberi saya kesempatan pada siang hari ini untuk menyampaikan paparan aksi nyata diseminasi budaya positif. Ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu di modul 1.4, yaitu budaya positif yang di instansi saya, yaitu SDN Gayam, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Saya adalah guru penggerak angkatan 11. Nah, di sini saya membuat kesepakatan kelas kita, yaitu kelas diseminasi. Yang pertama, saya membuatnya berpakaian rapi dan sopan. Kita semua sudah berpakaian rapi dan sopan. Dan yang kedua, izin saat keluar kelas. Jadi kita membiasakan anak didik kita izin saat keluar kelas, begitu pula diri kita sendiri sebagai guru. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Kita sudah membiasakan setiap hari kita menghargai pendapat rekan sejawat kita. Terus yang keempat, boleh makan dan minum dengan tenang. Jadi silahkan dinikmati hidangan seadanya. Mungkin ada yang lain bisa dipersilahkan. Mungkin ada pendapat yang lain. Oh, saya itu Bu mau menambahkan kesepakatan kelas kita lagi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ada apa tidak? Pas? Pas, oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah kita disiplin positif. Apa disiplin positif itu? Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, dari disiplin positif akan memunculkan motivasi perilaku manusia. Nah, dari hasil motivasi perilaku manusia, muncul lagi keyakinan sekolah kelas. Nah, seperti yang tadi saya buat, yaitu kesepakatan kelas sama juga dengan keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita. Terus yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sekarang saya ingin bertanya, untuk tema yang pertama kita
Bisa angkat tangan? Oke, Bu Retno, silakan Bu Retno. Terima kasih. Disiplin positif adalah perilaku positif yang biasa kita lakukan, kemudian bisa kita terapkan ke anak-anak atau kita biasakan kepada anak-anak kita. Nah, ini kita. Terima kasih Bu Retno. Yaitu disiplin positif benar sekali yang dikatakan Bu Retno. Disiplin positif adalah kebiasaan yang baik dari kita dan sudah kita terapkan sehingga bisa dicontoh anak-anak di sekolah. Nah, ini disiplin positif kita. Nah, ini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin ya, yang mengajarkan anak yang bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita harus bisa menerapkan kesadaran diri pada anak, tidak dengan karena paksaan. Karena anak-anak mulai dari lahir sampai dewasa mempunyai bakat tersendiri. Kita tidak bisa memaksakan kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, kamu harus bisa seperti ini dan seperti itu. Karena pada dasarnya diri anak itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan mereka menjadi identitas diri mereka sendiri, bukan kita memaksakan mereka harus mengikuti keinginan diri kita. Terus yang selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kita bisa mengarahkan anak dengan halus, dengan tutur kata kita yang halus sehingga bisa meresap ke jiwa mereka. Oh, saya melakukan ini salah tidak? Oh, saya melakukan ini sudah benar. Oh, saya melakukan ini karena dasar diri mereka, karena dasar kesadaran diri mereka yang dia lakukan dalam kesetiap harinya. Terus ini disiplin positif dapat membuat murid-murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Saya tadi sudah mengatakan dilakukan mereka atas dasar kesadaran diri mereka, bukan karena paksaan kita. Kita menuntut mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan kita atau mengikuti keinginan kita, tapi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak seperti itu. Kita hanya mengikuti mereka karena kita hanya sebagai fasilitator. Kita mempunyai anak-anak dari genetik kita yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Ya, mungkin ada anak genetik kita yang sebagian meniru kita, sebagian meniru ayahnya. Jadi sang bapak tidak bisa memaksakan kamu harus jadi seperti ayah. Sang ibu juga tidak bisa memaksakan kamu harus seperti ibu. Tidak. Mereka mempunyai keunikan sendiri sehingga mereka bisa membangun diri mereka sendiri. Nah, kita sebagai orang tua hanya sebagai fasilitator. Kita hanya mengarahkan arah kamu seperti mau kemana, seperti apa, kita hanya menunjang saja. Nah, ini untuk motivasi ini internal ya, berarti timbul dari diri sendiri. Nah, bukan karena akibat paksaan tadi orang tua harus bisa A, harus bisa B, C dan selanjutnya. Nah, bukan juga ujian ataupun dengan hukuman. Kamu tidak mengerjakan PR, berarti hukumanmu. Nah, kamu tidak membawa PR kamu, berarti kamu hukumanmu hari ini. Nah, tidak seperti itu. Berarti kita harus memposisikan kita hanya sebagai fasilitator, bukan pemaksa ya, di sekolah. Terus, nah, kita mempunyai 6 kontrol disiplin positif, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Di sini di Indonesia ini pasti semua memeluk agama masing-masing. Dan nomor 1 yang awal dari pendidikan ini yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah,
yang mendominan di sekolah kita alhamdulillah adalah muslim. Jadi untuk mengajarkan dan menerapkan tata cara dan religi keagamaan Islam itu bisa secara penuh. Nah, tugas saya sebagai guru pendidikan agama, saya sudah menerapkan insya Allah setiap hari untuk sholat duha, pembiasaan juz amma dan hafalan 30 juz, surat-surat pendek. Nah, ini saya terapkan untuk membimbing mereka, untuk membekali mereka sehingga mereka bisa menatap masa depan, menatap masa depan dengan keimanan, tidak hanya mengandalkan gadget saja. Nah, kita mempunyai Allah, kita mempunyai tanggung jawab untuk bersyukur, kita mempunyai tanggung jawab untuk beribadah. Terus yang kedua, berbineka global. Berbineka global ini kita harus bisa menjadi fasilitator bagi murid-murid kita. Kita memang berada di Jawa, tapi kita harus dituntut untuk bisa menjadi pendidik dari berbagai suku, karena biasanya pindahan ikut orang tua dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Kalimantan. Walaupun kita tidak bisa bahasa daerah mereka, tetapi kita bisa membaurkan mereka, anak didik kita menjadi anak didik yang kita harapkan, yaitu menjadi anak didik yang baik-baik, menjadi anak didik yang mempunyai keimanan, Nah, yang nomor 3 yaitu gotong royong. Nah, alhamdulillah kita setiap hari Jumat kita selalu membiasakan untuk gotong royong setelah pembacaan istighosah, pembacaan istighosah kita pada jam ke-0, yang biasanya saya pimpin. Kemudian kita masuk pelajaran. Nah, setelah pelajaran kita biasanya membersihkan halaman, lingkungan kita, menyuruh dan membimbing anak-anak, memberi contoh untuk melaksanakan gotong royong membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Terus yang keempat adalah mandiri. Mandiri, kita mencontohkan anak-anak harus bisa mandiri. Kita bisa mencontohkan menyapu untuk kelas 1, 2. Nah, untuk yang selanjutnya bisa ditiru mereka di rumah. Nah, mandiri juga membimbing mereka, membuat mereka menjadi dewasa. Oh, saya harus bisa mengerjakan soal-soal ini sendiri tanpa harus menyontek teman. Terus yang kelima adalah kreatif. Kita menumbuhkan kreativitas anak dengan berbagai cara. Bapak Ibu sendiri sudah sangat-sangat hebat. Saya belajar semuanya dari panjenengan semua. Dengan berbagai metode saya belajar dari panjenengan semua. Panjenengan semua bisa menggali kreativitas anak, dengan cara apa saja, dengan cara semuanya menampilkan melalui menerangkan pelajaran melalui proyektor, bisa melalui menyanyi, gerak dan lagu, tari dan sebagainya. Terima kasih. Itu semua saya belajar dari Bapak Ibu semua, sehingga saya bisa menjadi guru penggerak dan bisa memaparkan diseminasi budaya positif sekarang. Terus yang kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis ini mereka tidak hanya terpaku pada gadget. Biasanya kalau pas daring dulu, ini saya juga mengalami karena putri saya juga seperti itu. Kalau dikasih tugas, celing, tugas dari sekolah, gurunya langsung tanya Mbak Google. Dia tidak mau membaca, buku yang dia terima, dia tidak mau membaca LKS atau narasumber, dia malah lebih percaya pada mbaknya. Dengan singkat, padat dan jelas, 1 menit sudah jadi. Ini menumbuhkan bernalar kritis. Dengan cara apa? Kita bisa
menumbuhkan mereka melalui berbagai pengajaran yang kita berikan, karena anak-anak mempunyai bakat masing-masing. Ya, bisa bakat, ada yang bakat seni, ada yang bakat teknik, ada yang bakat berargumentasi juga bisa. Ya. Nah, sekarang ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu apa nih? Yang disebut motivasi itu apa? Ada yang tahu? Motivasi? Oke, Pak Mungkin silakan. Oh ya. Terima kasih. Kami sampaikan, motivasi merupakan dorongan untuk melakukan hal yang positif. Nah, motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi berasal dari intern maupun ekstern. Motivasi yang berasal dari intern ini berasal dari diri sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik, sedangkan yang motivasi bersifat ekstern itu berasal dari luar, baik itu dari teman ataupun lingkungan. Terima kasih Bu, saya sampaikan. Terima kasih, betul sekali yang dipaparkan oleh Pak Muhyiddin Solikin, ya. Motivasi itu adalah dorongan. Nah, berarti kalau olahraga dorong tempat itu motivasi, ya. Dorong ke depan itu motivasi. Ya. Motivasi adalah dorongan dari, dan motivasi itu ada dua. Ya, betul sekali katanya Pak Muhyiddin tadi. Yang pertama dari internal, yaitu diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Oh iya, saya harus bisa seperti ini. Karena apa? Kebutuhan dirinya sendiri. Sama juga saya seperti itu. Nah, pada waktu PI 2, ya, saya berdiri di sini sampai hampir nangis, ya, adem panas, tidak bisa ngomong. Tapi saya juga sadar diri, saya tidak mungkin seperti ini seterusnya, karena waktu juga berjalan dan ini juga tuntutan. Kalau saya seperti ini, kapan saya bisa maju? Kapan saya bisa berkembang? Berarti dari diri saya sendiri saya harus sadar diri, karena selama ini saya mungkin pingsan, ya. Terlena dengan zona nyaman. Alah, tak apa-apa, alah, tak usah. Nah, sekarang saya dituntut harus bisa. Nah, dari diri saya sendiri, saya harus bisa maju. Nah, motivasi dari Pak Pendi, ya, dorongan itu tadi. Saya harus bisa dari diri saya sendiri. Terus yang kedua dari faktor eksternal, dari dorongan luar. Saya belajar dari Bu Hanti, dari Pak Agus, dari Bu Jalaika, dan dari Ibu PP saya, dari Pak Ropik dan Bapak Ibu guru semuanya. Mereka begitu nyaman, beliau begitu nyaman berbicara di depan, menyampaikan semuanya dengan tenang dan santai. Nah, Bapak Ibu percaya atau tidak, saya belajar ngomong ini, deh. Sebelumnya itu 3 hari sebelumnya saya ngomong sendiri, Bu. Beneran, Ibu. Saya ngomong sendiri, kadang. Iya, saya ngomong sendiri sambil nyapu-nyapu. Sampai ibu saya itu, sampai anak dan ibu saya itu, Mama, sama ini mau jadi artis, kan? Apa jadi artis? Iya, anak saya itu suka kalau ngomong itu ceplas-ceplos kayak saya. Mama itu mau jadi artis, kan? Kok ngomong-ngomong sendiri, ngapal-ngapal sendiri. Nah, saya biasanya tuh nggak berani ngomong di depan sini, sudah rasanya kayak gak karuan, nanu-nanu. Nah, saya belajar dari panjenengan semua, saya belajar dari Pak Agus, Bu Ganti, Bu Julaika, Bu Pepe, dan panjenengan semua menjadi guru yang hebat, menjadi guru yang
harus serba bisa. Karena selama ini mungkin saya pingsan, tidur di zona yang sangat amat nyaman buat saya, ternyata itu tidak nyaman. Nah, sekarang saya sudah sadar diri dan belajar untuk menjadi seperti panjenengan semua dengan cara ya seperti itu tadi, 3 hari ngomong-ngomong sendiri gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah. Berhasil. Ada waktu P2 rasanya luar biasa, sampai luar biasa. Terus yang ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak melakukan itu, motivasi dirinya itu apa? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya berbohong. Nah, mereka bertengkar atau melakukan sebuah kesalahan, mereka berbohong. Karena apa mereka berbohong? Agar dia selamat. Nah, motivasinya apa? Untuk menghindari agar dia tidak, ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, agar tidak mendapat punishment dari kita. Nah, biasanya dulu saya menjadi guru yang mungkin galak. Apa mau ini? Lari lapangan. Iya, saya 1 kali menghukum anak lari di lapangan. Langsung, gak bahaya Pak. Langsung saya ditegur. Saya masih ingat. Ojo ditegur lari lapangan. Engkau sampai ditegur. Dapat masukan di para murid-murid. Nah, yang ini terkenal. Wow, hebat. Nah, dari situ saya, oh iya, saya sadar bahwa anak melakukan seperti itu karena dia tidak mau mendapat hukuman dari kita. Nah, sebaliknya hukuman di sekolah bisa diganti dengan kata konsekuensi, bukan punishment. Berarti untuk memperhalus hukuman menjadi konsekuensi. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga nomor 2 ini saya juga merasa tersindir. Kenapa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wow, imbalannya saya apa ya? Saya tidur malam-malam mengerjakan tugas CGP ini sampai larut malam karena deadline waktu ya. Dan besok pagi saya harus mengajar anak-anak dan harus terlihat fresh, senyum, tanpa cemberut, tanpa beban ya. Nah, imbalannya apa? Nah, ada yang mengatakan menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas. Dalam pikiran saya, gak bahaya Pak. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita menginginkan apa-apa, ya kita melakukan motivasi perilaku manusia ini. Nah, biasanya anak-anak apa? Ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Contohnya, apa anak-anak biasa kan dia dipuji atau apa itu. Nah, biasanya madulan. Apa? Madulan itu bahasa Indonesianya? Mengasih tahu. Madulan. Mengadu. Ibu guru kelas 1 hebat. Wadul itu kan pakai di. Madulan.
diciptakan Allah ini dengan apa? Kemampuan kita sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menjadi si A, kita tidak bisa menjadi si B, si C, dan si Z. Sinta ya Sinta seperti ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang saya miliki. Sebaliknya, Bu Santi juga Bu Santi sendiri dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki Bu Santi. Kita tidak bisa berduplikat. Oh, aku kepingin menjadi seperti si A. Saya ingin seperti si A. Nah, tapi harfiahnya kita tidak bisa menjadi seperti itu. Karena apa? Kita sudah diciptakan dengan sempurna oleh Allah dengan apa? Bakat kita sendiri, dengan kemampuan dan keterbatasan kita. Kita tidak bisa menjadi mereka yang di luar ekspektasi kita. Nah, itu yang dikatakan Ustaz Pak Muhibani Jubi tidak bersyukur. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Amin. Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat. Nah, ini kesepakatan kelas 2. Ya. Kesepakatan kelas 2 yang kemarin pada hari Jumat saya mengambil tag video anak-anak membuat kesepakatan kelas 2. Kesepakatan kelas ini mereka buat sendiri, bukan saya. Mereka menginginkan kelas yang nyaman buat mereka. Yang pertama disiplin atau tepat waktu. Nah, yang kedua tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. Sebenarnya kalimat tidak boleh tidak disarankan untuk digunakan. Nah, di sini saya menggantinya tidak boleh menjadi tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran. Saya ganti makan dan minum saat istirahat. Berarti tidak boleh itu diganti dengan kosakata yang lain. Sama halnya dengan kita mengarahkan anak. Nah, jangan dibanting. Nah, anak yang kreatif, anak yang bernalar kritis, kenapa ini tidak boleh dibanting? Ada apa ini tidak boleh dibanting? Pasti nanti dibanting. Sama halnya kalau kita melihat membuka Facebook, ya, buka Facebook, biasanya ada foto, jangan dibalik. Toh kita juga membalik, ya kan? Ada, jangan dibalik handphone jangan dibalik. Toh kita juga balik, padahal sudah ada tulisannya. Nah, alangkah baiknya tidak boleh itu diganti dengan kosakata yang bagus. Nah, sehingga tidak menarik anak untuk melakukan hal yang salah. Tidak boleh. Jangan terlambat. Nah, jangan terlambat, jangan. Berarti itu kata larangan. Seharusnya kita menggunakan kosakata sebaiknya kamu datang tepat waktu. Nah, agar tidak anak itu tidak melakukannya. Nah, kalau menggunakan kosakata jangan, tidak boleh dan sebagainya, akan membuat anak itu melanggar. Kenapa ya kok tidak boleh? Kenapa ya kok jangan? Kenapa ya gini itu dan sebagainya? Merangsang anak untuk mencoba. Nah, sebaiknya kita menggunakan kosakata yang lebih bagus untuk menggantikannya. Nah, di sini saya mempunyai video. Nah, iya, itu baru datang itu masuk baru kas bahasa Inggris. Iya, suatu dari sana itu. Iya, sama satu.
keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak kelas 2 kemarin ya. Nah ini hasilnya, nah ini prosesnya, bisa silakan disimak sambil menikmati hidangan.
Kesepakatan kelasnya kelas 2 kemarin, ini kesepakatan kelas yang kita buat seperti ini.
2. Tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran. Bisa diganti makan dan minum saat istirahat. Nah, itu kesepakatan kelas kita, kelas 2 ini. Terima kasih. Salam guru bergerak, menggerakkan. Semangat. Nah, kesepakatan kelas ini bisa kita gunakan untuk kesepakatan sekolah kita sebagai pendidik, kita yang dianut, kita yang dicontoh mereka. Yang pertama, disiplin atau tepat waktu. Nah, dari kata-kata disiplin tepat waktu, berarti kita harus untuk diri kita sendiri sebagai pendidik. Kita mempunyai jam kerja jam 7. Sebelum pukul 7 kita sudah harus di sini, kita harus absen. Nah, jangan sampai terlambat. Nah, sebaiknya kita datang sebelum pukul 7. Nah, ini kesadaran diri kita sendiri. Nah, disiplin tepat waktu. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk datang tidak terlambat, kecuali ada saya harus mengantarkan ibu saya untuk kontrol, jadi saya terlambat, tapi setidaknya saya sudah absen dulu. Jadi selama ini selama mengabdi menjadi guru sampai saat ini saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlambat, karena saya mempunyai tanggung jawab. Yang pertama, mengantarkan putri saya sekolah. Jadi kalau
putri saya terlambat, otomatis dia dapat punishment atau konsekuensi dari sekolah dia, yaitu nanti juga berimbas pada saya. Akhirnya saya dipanggil juga. Daripada saya repot-repot dipanggil, lebih baik saya datang sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi saya punya tanggung jawab untuk mengantarkan putri saya. Dengan begitu saya terbiasa setiap hari datang sebelum jam 7. Nah, ini bisa kita jadikan disiplin kita sendiri. Nah, disiplin tepat waktu untuk semuanya. Nah, saya juga belajar disiplin. Nah, disiplin apa? Mengerjakan tugas CGP agar tidak kena due date. Kalau kena due date, ya itu deh. Nah, terus sekarang kita ke PPT lagi, keyakinan sekolah tadi, ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, dari video tadi saya tidak memaksakan anak apa peraturannya kita di sini. Nah, jadi mereka membuat kelas ini merasa nyaman buat mereka. Nah, mereka menginginkan kelas ini nyaman buat mereka. Jadi mereka sendiri, seumpama kita belajar membuat peraturan tetapi dengan secara halus. Jadi bagi anak-anak yang super duper aktif, kita beri dia kebebasan untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini dibuat anak-anak sendiri sehingga dia bisa sadar, oh ya, saya tidak akan melakukan hal seperti ini karena saya sudah membuat kesepakatan kelas seperti ini. Kalau saya melanggar, berarti saya melanggar kesepakatan yang saya buat sendiri. Nah, jadi ini bisa membatasi anak yang aktif untuk tidak berbuat onar lagi atau tidak berbuat salah-salah lagi. Nah, sekarang ayo breaking dulu, dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo kita bertatap muka yuk. Berdiri berhadapan-hadapan. Bu Ganti sama Bu. Saya sama siapa? Bu Santi sama saya. Dua sama saya. B sama Kak Mundi. Oke. Oh, Pak Agus sama Pak Adi. Bu Ganti sama Bu Retno. Menatap kok. Menatap. Sini di sini. Di sini kita saling menatap. Kita saling menatap sini. Kenapa dilihat anak satu ditetapkan apanya ya? Ayo, saling bertatap muka Pak Budi. Berhadapan. Ayo, tanpa berkata apa-apa, Pak Budi. Jangan malu-malu. Kukusan. Ayo, Pak. Robek. Semoga tidak mulai mati nggak sama nih. Ayo, kita berhadapan. Kita lihat selama 30 detik saja. Dan dilihat apa? Kan belum buat. Itu ada uang 100 Merenggak. Ya, gak boleh berubah adik. harus melotot ya. Nanti kan lama-lama kita senyum sendiri, ya kan? Ya. Waktunya habis. Sudah? Sudah? Apa yang dilihat? Bisa tuh melihat apa? Segala sesuatu yang ada di situ ada apa aja sebenarnya. Ya, terima kasih. Lihat mata saya ngantuk. Ini saya. Nah, Pak Adi keren. Gak berani sama Pak Agus. Yakin nih, dalam hatinya Pak Adi. Waduh. Gak berani sama Pak Agus sama dia. Sakti bapaknya. Nah, kebutuhan dasar manusia sekarang.
Nah, kebutuhan dasar manusia, kita sebagai manusia ini mempunyai kebutuhan dasar. Nah, untuk kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar kita? Tadi. Terima kasih kepada yang diberikan. Sebagai manusiawi kita pastinya membutuhkan perhatian. Ya, sama dengan putra putri kita yang diajar, mereka pasti butuh yang namanya perhatian, kasih sayang dan pendekatan. Mungkin itu yang bisa menjadikan manusia lebih bermanfaat. Terima kasih. Iya, betul sekali. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kita ingin perhatian. Nah, kalau kita tidak diperhatikan, waduh, ya, makanya harus diperhatikan. Nah, kita membutuhkan perhatian. Nah, sama seperti anak didik kita juga membutuhkan perhatian. Kalau kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, kita masuk kelas, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah dibuka bukunya, dibaca halaman 1 sampai 10, terus ini dikerjakan halaman 20 sampai 50. Nah, wes dibiarkan begitu saja. Nah, anak-anak akan pasti merasa membuat ulah yang di luar keinginan kita. Nah, sama juga kita sebagai manusia membutuhkan perhatian. Nelayan dari saya. Cocok juga. Saya murah. Membutuhkan belayan dan kasih sayang, Pak mungkin ya. Nah, pernyataannya ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu tadi kebutuhan dasarnya ingin diperhatikan. Nah, contohnya kelas 1 ya, ganti Mas Dito. Nah, itu sangat amat luar biasa. Nah, saya amati juga dia sangat aktif dalam hal yang negatif. Nah, dia suka membuat ulah, bahkan sampai pada kelas tinggi dia merasa berani. Nah, dia melakukan itu karena apa? Dia ingin merasa diperhatikan. Diperhatikan siapa? Oleh kita. Nah, kita sebagai pendidik, kita harus bisa. Ibaratnya kita adalah pawang. Kita adalah pawang dari anak-anak kita. Kita mempunyai banyak sekali anak buah, 100 lebih ini. Alhamdulillah kita harus bisa menjadi pawang bagi mereka, sehingga kita bisa mengendalikan mereka dengan baik ke arah yang diinginkan, yaitu menuju masa depan yang cerah. Kita harus menilai mereka jangan sebagai apa, memaksakan kehendak kita, kamu harus seperti ini, tidak, karena mereka mempunyai bakat tersendiri. Sama halnya dengan Mas Dito, dia membutuhkan perhatian. Nah, perhatiannya dia mungkin merasa apa, di rumah dia tidak kurang perhatian orang tua, sehingga dia melakukan semua kemauan dia tanpa ada kontrol dari orang tua, sehingga dia bebas melakukan. Oh, saya tidak apa-apa kok melakukan ini di rumah, tidak ada teguran, tidak ada apa himbauan dari orang tua, sehingga dia melakukannya di sekolah seperti melempar ataupun dan yang lainnya, ya, sampai di kelas atas juga dia berani, walaupun ada saya juga. Nah, tapi alhamdulillah saya, kalau ada saya langsung merek-merek. Kenapa? Pernah saya bilang gini, sampai mau jadi apa gitu. Enggak Bu. Nah, kalau saya kamu nakal, saya panggil orang tua ke sini. Dia langsung berpikir, oh yo, gitu ya. Mungkin iya, mungkin tidak. Nah, ini mereka melakukan apa? Kenakalan itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena dia kebutuhannya dasar mereka adalah dikasih sayangi, diberi kasih sayang tadi ya. Nah, kita sebagai manusia juga ingin dikasih sayang, beri dikasih sayang, ya. Kalau tidak dikasih sayang ya buang, Berontak. iya. Dikasih uang. Dikasih uang, saya juga mau. Nah, kebutuhan dasar manusia
bertahan hidup. Nah, kita melakukan bekerja setiap hari. Nah, yang setiap bulan alhamdulillah kita mendapatkan gaji sehingga kita bisa bertahan hidup. Ya. Kita bertahan hidup sampai sekarang, nah, sampai bisa menghasilkan apa? Putra-putri yang berkah dan barokah buat kita, ya. Sehingga bisa bertahan hidup, meneruskan kelangsungan kita. Yang kedua, kasih sayang dan ingin diterima. Nah, Mas Dito juga seperti itu, mungkin kurang kasih sayang, entah orang tuanya sibuk bekerja atau apa, yang penting dia selalu mencari perhatian dengan kenakalan-kenakalan dia. Dia merasa, saya kok tidak diperhatikan, saya kok tidak mendapat kasih sayang. Nah, anak seperti itu sebaiknya kita harus lebih intensif lagi untuk memantau. Nah, itu adalah pantauan kita. Nah, seharusnya kita membuat kesepakatan kelas, dia sendiri yang membuat, agar dia, oh yo, kalau saya berbuat seperti ini berarti saya melanggar peraturan yang saya buat. Nah, jadi dia berpikir, oh saya tidak melakukan ini agar saya tidak mendapat hukuman atau dan yang lainnya. Jadi dia bagus untuk pantauan kita untuk membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, penguasaan. Mas Dito berani sama kelas 1 sampai kelas 6. Dia merasa berkuasa, gak ada yang berani sama saya. Nah, kalau gak bapak ibu guru, ya kan? Semua lapor, Bu, nangis, saya dipukul Dito, saya dilempar Dito, dan yang lain sebagainya. Nah, itu kan karena dia ini berkuasa di sekolahan ini, tapi tidak mungkin, ya. Nah, yang keempat adalah kebebasan. Dia melakukan seperti itu karena dia bebas. Contohnya di rumah, ya, orang tua yang terlalu sibuk sehingga dia bebas melakukan semua kemauan dia tanpa adanya himbauan ataupun pantauan dari orang tua di rumah. Nah, itu diterapkan di sekolah kita. Nah, sehingga dia bebas melakukan semuanya. Dari penguasaan ini tadi nggak ada yang berani dengan dia kelas 1 sampai kelas 6 semua lapor gurunya. Nah, dia merasa bebas. Dia merasa bebas melakukan semuanya karena tidak ada yang berani sama saya. Nah, pasti dia merasa, oh, dia berkuasa dan dia bebas melakukan semuanya. Terus yang kelima, dengan melakukan itu dia merasa senang. Nah, dia melakukan keburukan atau kenakalan itu dia merasa senang. Nah, dengan itu kita tidak boleh membiarkannya seperti itu. Dia memperoleh kesenangan dengan memberi penderitaan pada temannya. Nah, kayak judul lagu itu loh, apa? Gak tahu saya. Menyanyi di atas derita apa itu, ya? Ya, itu kata Pak Taufik, ya. Nah, ini Mas Dito memperoleh kesenangan dari dirinya. Oh, saya melakukan kenakalan ini karena saya kurang kasih sayang dan ingin diterima. Terus muncul lagi, saya bisa berkuasa karena saya nakal. Kelas 1 sampai kelas 6 tidak ada yang berani sama saya. Nah, terus yang keempat, ini saya bebas karena saya sudah berkuasa. Saya sudah bebas melakukan semuanya dan tidak ada yang berani. Nah, jadi bebas ini dia merasa senang melakukan hal kejelekan itu. Terus yang ini adalah segitiga restitusi. Oh, belum. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi, ya. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, kalau anak-anak nakal biasanya kita langsung menghukum. Nah, sama seperti saya dulu pada waktu pertama kali masuk di SDN Gaya, tidak membawa alat sholat, tidak sholat dan berkeliaran di musola. Saya menghukumnya dengan lari di lapangan 3 kali. Itu pertama kali saya di sini dan masih saya ingat. Dan itu saya mendapat teguran juga. Terus yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau kita sudah menghukum anak, kita membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Nah, yang ketiga, sebagai teman.
biasanya yang sebagai teman itu guru yang apa ya, yang bisa mencairkan suasana. Terus yang kelima, yang keempat, guru sebagai pemantau. Seperti Mas Dito tadi, kita mempunyai target pantauan Mas Dito kelas 1. Kita harus menjadi sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi tertinggi kita, yaitu guru sebagai manajer. Nah, kita juga harus, kita tidak boleh menjadi nomor 1 sampai nomor 4 saja, tapi kita juga sebagai manajer. Di sini ada posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa kita sebagai manajer? Karena kita apa? Harus bisa menempatkan diri kita pada kelimanya. Bukan hanya sebagai penghukum saja, bukan hanya sebagai memberikan rasa bersalah pada anak saja, tetapi juga sebagai memberi solusi saat mereka melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini adalah segitiga restitusinya. Nah, ini gambar segitiga restitusinya. Ini yang mengantarkan kita menjadi seorang manajer dalam sekolah kita. Manajer kita di sekolah kita adalah Pak Agus ya, sebagai pimpinan tertinggi kita yang memimpin kita. Nah, kita juga bisa menjadi manajer untuk anak didik kita. Nah, dalam tahap segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kemarin saya membuat video untuk segitiga restitusi, yaitu kasusnya Mbak Rena sama Mas Naufal. Yang Mbak Rena marah-marah saat ketika hasil kerjaan dia selalu dicontek Mas Erik. Nah, ini saya punya videonya, monggo bisa disimak. Nah, ini demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Yang
Untuk yang selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang intinya ke arah identitas sukses. Ya. Nah, ini kita lakukan agar kita bisa mengarahkan anak dengan lebih baik. Ya, kalau di SMP BP, nah, kalau di SD kan tidak ada. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi. Nah, secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinan dengan tindakan-tindakan yang salah. Nah, kita bertanya dulu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Oh, apa? Gitu loh. Apa yang mereka lakukan itu berdasarkan apa? Nah, kita bertanya sebagai teman. Nah, agar dia merasa nyaman. Kita bertanya sebagai teman. Nah, kamu melakukan, setiap manusia itu melakukan kesalahan. Dan itu adalah wajar, ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna atau tidak melakukan kesalahan. Nah, menanyakan keyakinan ini juga sama dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna buat murid kita yang melakukan kesalahan. Terus yang terakhir adalah ini, apa menanyakan keyakinan yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Berarti kita mengingatkan anak tersebut untuk apa? Keyakinan kelas A, keyakinan apa yang telah mereka perbuat. Gitu loh. Seperti ini. Keyakinan apa yang mereka perbuat kok sampai dilanggar. Terus yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi mereka mengajukan keinginan mereka. Nah, sehingga muncul nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ini yang nilai-nilai yang ini yang mereka sepakati, yang mereka buat sendiri, yang mereka sepakati sehingga mereka melakukannya dengan dasar kesadaran diri. Terus yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, memberi pertanyaan. Berarti kamu menginginkan kelas kita seperti apa? Nah, kalau dilanggar seperti tadi Mas Naufal, datangnya terlambat. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Dia mengatakan disiplin, Bu. Nah, kemudian saya bertanya, disiplin itu penting tidak, Naufal? Penting, Bu. Nah, berarti kita mengingatkan kembali. Nah, kelas ideal seperti apa yang diinginkan Mas Naufal. Untuk yang keempat, memberi pertanyaan, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dengan datang terus terlambat, tanpa pantauan kita, tanpa teguran kita, dia ingin menjadi anak seperti apa? Nah, dia ingin menjadi anak yang terus datang terlambat, tanpa rasa bersalah, atau kita bisa mengarahkan dia menjadi anak yang lebih baik. Terus yang kelima, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Saat melakukan kesalahan sekali, 2 kali, 3 kali, dan lama-lama akan terbiasa. Nah, dia merasakan seperti apa? Merasakan hal yang biasa dengan kesalahan yang tanpa kita pantau, tanpa kita sadari, dan tanpa kita tegur. Nah, akan menjadi apa anak itu? Nah, dari sini pemaparan saya. Mungkin sesi yang berikutnya adalah tanya jawab. Nah, dari Bapak Ibu silakan bila ada yang bertanya, monggo. Oke, saya persilakan. Maaf ya, tadi masalah keyakinan, membuat keyakinan kelas itu bagaimana upaya kita untuk bisa terlaksana, ya, dalam arti bagaimana caranya kita yang telah kita sepakati tadi dibuat ini ya bisa terlaksana seperti itu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Raufik ya.
kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini berjalan dan terlaksana. Yang pertama yaitu tadi pantauan kita, hasil pantauan kita, anak yang sering berulah di sekolah, anak yang sering berulah di kelas. Kita ajak bersama-sama membuat keyakinan kelas. Dia menginginkan kelasnya dibuat seperti apa, dia menginginkan seperti bagaimana. Nah, kita ajak dia untuk membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, dengan seperti itu dia akan merasa apa? Mempunyai tanggung jawab. Oh iya, kalau saya melakukan ini berarti saya melanggar peraturan yang saya buat sendiri. Nah, dengan cara seperti itu saya rasa efektif untuk kita membuat keyakinan kelas dan kita bisa melaksanakannya. Kalau kita sendiri yang membuat keyakinan kelas, karena kita yang membuat, jadi anak-anak yang melaksanakan, saya rasa itu kurang efektif. Karena apa? Pantauan kita bukan diri kita, tapi anak-anak. Jadi anak-anaklah yang harus terlibat untuk membuat keyakinan kelas tersebut sehingga bisa terlaksana dan berjalan sampai selamanya menjadi lebih baik. Nah, ada lagi pertanyaan yang kedua mungkin? Oke, Saki. Terima kasih. Sebagai guru yang bijak, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer atau menjadi manajer agak susah karena mengajar banyak anak dan mereka belum tentu nyaman dengan kita. Terima kasih. Iya, sebagai guru kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ya. Nah, sama seperti halnya tadi saya menyebutkan bahwa di sini kita mempunyai seorang manajer kita yaitu Pak Agus yang lebih tinggi kedudukannya dari kita. Nah, kita juga lebih tinggi kedudukannya daripada murid-murid. Nah, kita juga harus bisa menjadi manajer bagi mereka. Bagaimana kita bisa menjadi manajer? Nah, kita menggunakan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita panggil anaknya, kita ajak berbicara dari hati ke hati. Nah, dari hati ke hati. Kita ajak bicara santai, ya, seperti teman. Nah, ada apa? Nah, kok saya dengar seperti ini? Nah, biarkan dia bercerita kronologinya seperti apa. Kita tidak perlu apa? Mencari pembenaran. Ya, Bu Sinta tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita hanya cukup mendengarkan saja. Nah, terus kita menstabilkan identitas. Nah, bahwa kita sebagai manusia wajar bila berbuat kesalahan. Nah, kita juga memposisikan diri kita sebagai murid sehingga kita bisa apa? Oh ya, perbuatan saya itu benar dengan marah. Seperti Mbak Rena. Saya marah, Bu, karena pekerjaan saya selalu dicontek sama Mas Eri. Nah, saya sebagai Mbak Rena juga marah kalau pekerjaan saya selalu dicontek orang lain. Nah, saya kan berbicara kalau Bu Sinta sebagai Mbak Rena, wajar kalau Bu Sinta marah. Karena apa? Selalu mencontek pekerjaan Bu Sinta. Kita memposisikan diri kita sebagai Mbak Rena atau murid, menstabilkan identitas. Dan yang kedua adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakan yang salah. Dia marah itu benar. Karena apa? Dia meluapkan emosi dia meluapkan apa? Kekesalan dia. Karena apa? Saya mikir, saya yang bekerja, tapi Erik enak-enakan mencontek. Nah, kita validasi dulu. Setelah kita validasi, nah, kita menanyakan keyakinan. Nah, dengan marah itu bisa tidak menyelesaikan masalah. Tapi apa? Jawabannya tidak. Karena apa? Akan memperburuk masalah. Nah, dengan marah, dengan mengebrak meja, nah itu akan memperburuk suasana kelas juga menjadi tidak nyaman, pertemanan antara satu dengan lain juga tidak enak. Nah, kita menanyakan keyakinan. Nah, menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nah, kita tanyakan kembali ke Rena. Nah, kita menanyakan
Dia Rangga. Nah, dia menjawab apa? Saling menghargai. Dengan begitu kita harus lebih bersabar, kita harus bisa saling menghargai satu sama lain, ya. Nah, sebaiknya kita bila ingin menjadi seorang manajer, posisikan kita sebagai murid dulu, jangan sebagai guru. Karena apa? Kalau sebagai guru dia pasti salah. Karena apa? Marah sampai menggebrak meja. Tetapi kita tidak tahu, ya, mungkin dia merasa emosi, merasa kesal karena pekerjaannya dicontek oleh temannya. Dari situ sudah bisa diterima, Bu Santi? Ya. Terima kasih. Nah, terima kasih pemaparan dari saya ucapkan sebagai penutup. Saya minta Bapak Muhib membacakan doa. Alhamdulillah untuk diseminasi pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi Bu Sinta sebagai guru penggerak yang baru. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan qabla al-maut wa rahmatan al-maut. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ta'tilana bi jami'il hajat wa ta'tilana bi jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka la tarja wa tubalina bi asriyat min jami'il khairati barakati ya barakallahu. Allahumma innaka dhaifun faqawwini wa innaka dalilun wa isani wa innaka faqirun fa'alini arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana fa in taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.